Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 PGMII. Nah, langsung saja ke materinya ya. Kita akan membahas pengelolaan kelas dalam pembelajaran fikih di SD atau MI. Nah, di sini pengertian pengelolaan kelas dalam pembelajaran fikih di MI atau SD, pengertiannya fikih dan pembelajaran fikih itu sendiri yaitu kalau fikih secara bahasa berarti pemahaman atau tahu pemahaman yang mendalam yang membutuhkan pengarahan potensi akal. Nah, terus fikih menurut istilah ialah ilmu syariat. Kemudian orang yang mengetahui ilmu fikih dinamai faqih. Para fuqaha atau jumhur mutaakhirin mentakrifkan fikih dengan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafsil. Nah, apabila dikatakan hukum syara'ah, maksudnya ialah hukum-hukum fikih yang berpautan dengan masalah-masalah amaliyah yang dikerjakan oleh para mukallaf sehari-hari. Nah, untuk pengertian pembelajaran fikih itu sendiri yaitu jalan yang dilakukan secara sadar, terarah, dan terancang mengenai hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik bersifat ibadah maupun muamalah yang bertujuan agar anak didik mengetahui, memahami, serta melaksanakan ibadah sehari-hari. Kemudian pengertian pengelolaan kelas dalam pembelajaran fikih di MI atau SD itu pengelolaan berasal dari kata kelola dan istilah lainnya yaitu manajemen yang artinya ketatalaksanaan atau tata pimpinan. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu to manage yang berarti supervisi, mengatur, mengelola, melaksanakan, dan memperlakukan. Nah, peraturan dan kebijakan di suatu tempat atau proses dalam arti memberikan penilaian terhadap semua hal pelaksanaan untuk menciptakan tujuan tersebut. Nah, ini menurut Abdul Qadir, pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Kemudian, pengelolaan adalah suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan pendidikan secara keseluruhan. Jadi, pengelolaan itu harus ada dalam setiap pembelajaran. Karena tanpa adanya pengelolaan yang matang, maka suatu tujuan pendidikan tidak dapat diwujudkan secara komprehensif, optimal, efektif, dan efisien. Kemudian dapat kita simpulkan bahwasanya pengelolaan kelas dalam pembelajaran fikih di MI atau SD itu adalah usaha atau kegiatan guru dalam menyeleksi alat-alat yang tepat atau menciptakan sistem, organisasi kelas, serta memanfaatkan kemampuan dan bakat siswa pada tugas-tugas individual di mana pendidik dapat menyelaraskan alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik dan juga dapat memanfaatkan alat-alat yang ada di lingkungan sekolah. Nah, terus belajar fikih itu kan untuk diamalkan. Bila berisi suruhan atau perintah harus dapat dilaksanakan. Bila berisi larangan harus dapat ditinggalkan atau dijauhi. Oleh karena itu, fikih bukan saja untuk diketahui akan tetapi diamalkan dan sekaligus menjadi pedoman atau pegangan hidup. Untuk itu, tentu saja materi yang praktis diamalkan sehari-hari didahulukan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Jadi, saling berkesinambungan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran fikih ini tidak hanya terjadi proses interaksi antara guru dan anak didik di dalam kelas, namun pembelajaran dilakukan juga dengan berbagai interaksi, baik di lingkungan kelas maupun musola sebagai tempat praktek-praktek yang menyangkut ibadah. VCD, film, atau lainnya yang mendukung dalam pembelajaran fikih bisa dijadikan dalam proses pembelajaran itu sendiri, termasuk pula kejadian-kejadian sosial baik yang terjadi di masa sekarang maupun masa lalu yang bisa dijadikan cerminan dalam perbandingan dan penerapan hukum Islam oleh peserta didik. Baiklah, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya yaitu tentang tujuan pengelolaan kelas dalam pembelajaran fikih di MI atau SD.
Materi fikih sendiri merupakan materi yang sangat dekat dengan kehidupan praktis manusia. Maka penerapan dalam pembelajaran fikih adalah penerapan praksis. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk life skill sebagai langkah penyeimbang amaliah kehidupan manusia. Kecakapan hidup atau life skill yang dikehendaki untuk dimiliki oleh peserta didik dimaksudkan agar setiap anak didik memiliki kecakapan untuk berani menghadapi problem hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa adanya perasaan tertekan untuk kemudian secara produktif dan juga kreatif mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Nah, oleh karena itu, keberadaan life skill menjadi sesuatu yang harus diterapkan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran materi fikih bidang ta'budiyah. Nah, keberhasilan sebuah kegiatan dapat dilihat dari hasil yang dicapainya. Nah, tujuannya adalah titik akhir dari sebuah kegiatan dan dari tujuan itu juga sebagai pangkal tolak pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Nah, dalam pembelajaran fikih juga seperti itu. Nah, keberhasilan sebuah tujuan dapat dilihat dari efektivitas dalam pencapaian tujuan serta tingkat efisiensi dari penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki. Dalam proses pengelolaan kelas, keberhasilannya dapat dilihat dari tujuan apa yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, guru harus menetapkan tujuan apa yang hendak dicapai dengan kegiatan pengelolaan atau manajemen kelas yang baik yang dilakukan oleh guru. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tujuan pengelolaan kelas secara umum, yaitu menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan juga guru agar mencapai hasil yang baik dan juga maksimal. Yang kedua yaitu tujuan pengelolaan kelas secara khusus, yaitu mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang baik dan juga maksimal. Nah, tujuan pengelolaan kelas tersebut bersifat spesifik karena hanya menyentuh aspek luar peserta didik berupa fasilitas belajar, motivasi belajar, dan penyediaan kondisi yang mendukung aktivitas belajar peserta didik. Nah, sedangkan tujuan pengelolaan kelas dalam pembelajaran fikih di MISD adalah agar siswa dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan juga menyeluruh, baik berupa dalil nakli dan juga dalil akli, sebagai pedoman hidup bagi kehidupan pribadi dan juga kehidupan sosialnya, serta siswa dapat melakukan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar, sehingga dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin, dan juga tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosialnya. Guru sebagai pengelola kelas merupakan orang yang mempunyai peranan yang strategis, yaitu orang yang merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di dalam kelas dalam pembelajaran. Orang yang mengimplementasikan kegiatan yang direncanakan dengan subjek dan objek peserta didik, yang menentukan mengambil keputusan dengan strategi yang akan ditentukan dengan berbagai kegiatan di dalam kelas dalam pembelajaran, dan guru pula yang akan menentukan alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang akan muncul dalam pembelajaran. Maka dengan beberapa pendekatan-pendekatan yang dikemukakan akan sangat membantu guru dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Nah, guru dalam melakukan tugas mengajar di suatu kelas perlu merencanakan dan juga menentukan pengelolaan kelas yang bagaimana yang perlu
dilakukan dengan memperhatikan kondisi kemampuan belajar peserta didik serta materi pelajaran yang akan diajarkan di kelas tersebut. Nah, menyusun strategi untuk mengantisipasi apabila hambatan dan juga tantangan muncul agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar dan juga tujuan pembelajaran yang telah ditentukan bisa tercapai dengan maksimal. Nah, pengelolaan kelas akan menjadi sederhana untuk dilakukan apabila guru memiliki motivasi kerja yang sangat tinggi dan guru mengetahui bahwa gaya kepemimpinan situasional akan sangat bermanfaat bagi guru dalam melakukan tugas mengajarnya. Nah, dengan demikian pengelolaan kelas tidak terlepas dari motivasi kerja guru itu sendiri. Karena motivasi kerja guru ini akan terlihat sejauh mana motif dan juga motivasi guru untuk melakukan pengelolaan kelas. Sedangkan gaya kepemimpinan guru yang tepat yang digunakan dalam pengelolaan kelas adalah mengoptimalkan dan juga memaksimalkan keberhasilan pengelolaan kelas tersebut. Fasilitas belajar, kondisi, dan motivasi belajar sangat penting. Artinya, guna mengantarkan peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara utuh, sehingga potensi tersebut dapat ditingkatkan dan juga dapat dikembangkan secara terus-menerus secara pribadi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, tujuan pengelolaan kelas adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, sama dengan pembelajaran fikih, yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran fikih itu sendiri. Dengan demikian, karakter kelas yang dihasilkan karena adanya proses pengelolaan kelas yang baik dan juga maksimal akan memiliki sekurang-kurangnya 3 ciri, yaitu anak dapat belajar dalam percepatan proses dan progres sehingga membutuhkan waktu yang relatif singkat. Selanjutnya, organisasi kelas dan materi menjadi sederhana, mudah dicerna, dan situasi kelas menjadi kondusif. Anak dapat belajar dengan penuh rasa percaya diri atau menganggap dirinya mampu mengikuti pelajaran dan belajar berprestasi. Apalagi pada pengelolaan kelas dalam pembelajaran fikih, karena pada mata pembelajaran fikih yaitu menyangkut dengan ibadah yang kita lakukan setiap harinya. Dan pada materi pembelajaran fikih ada beberapa materi yang harus dilakukan dengan cara praktek. Selanjutnya yaitu tentang fungsi pengelolaan kelas dalam pembelajaran fikih di MI atau SD. Nah, fungsi pengelolaan kelas harus disesuaikan dengan filosofi pendidikan, yaitu belajar mengajar di dalam kelas. Fungsi dari manajemen kelas sendiri sebenarnya merupakan penerapan dari fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan belajar yang hendak dicapai. Nah, berikut ini adalah fungsi pengelolaan kelas dalam pembelajaran fikih di MI atau SD. Yang pertama yaitu merencanakan. Nah, merencanakan adalah membuat sesuatu target-target yang dicapai atau diraih di masa yang akan datang. Dalam organisasi, merencanakan adalah suatu proses memikirkan dan juga menetapkan secara matang, yaitu arah, tujuan, dan tindakan sekaligus mengkaji berbagai sumber daya dan juga metode dan teknik yang tepat. Esensi perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah pengambilan keputusan dengan memilah dan juga memilih alternatif kegiatan yang akan atau tidak dilaksanakan agar usaha mencapai tujuan organisasi berlangsung secara efisien dan juga efektif. Nah, dengan begitu, pada pembelajaran fikih, guru harus merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Misalnya materi tentang sholat, maka guru harus merencanakan untuk mengajarkan bagaimana tata cara sholat yang baik dan juga yang benar kepada siswanya. Selanjutnya yaitu
menentukan alat yang sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan. Misalnya kegiatan sholat, maka guru harus menghimbau muridnya untuk yang putra membawa alat sholat sendiri, yaitu membawa sarung dan juga sajadah, dan yang putri membawa mukena dan juga sajadah. Selanjutnya yaitu mengalokasikan waktu yang akan dipergunakan pada saat kegiatan pembelajaran fikih, serta memperkirakan dan juga mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi dalam kelas saat pembelajaran fikih berlangsung. Dengan demikian, kegiatan pengelolaan kelas dalam pembelajaran fikih pada poin perencanaan bisa terlaksana dengan maksimal dan juga baik. Fungsi yang kedua yaitu mengorganisasikan. Pengorganisasian adalah menyusun hubungan perilaku yang efektif antar personal sehingga mereka dapat bekerja secara efisien dan juga memperoleh keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam situasi lingkungan yang ada guna mencapai tujuan dan juga sasaran yang telah ditentukan. Pada pembelajaran fikih di MISD, fungsi pengorganisasian ini guru harus bisa menyusun hubungan antara murid dan juga guru yang efektif pada saat pembelajaran fikih, terutama saat pembelajaran praktek. Guru harus bisa menghidupkan suasana dalam kelas, karena pada pembelajaran fikih ini merupakan pembelajaran yang mencangkup 3 dimensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai. Nah, pada dimensi yang pertama yaitu dimensi pengetahuan mencangkup bidang ibadah, bidang muamalah, bidang munakahah, jinayah, siasah, dan juga usul fiqh. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan fikih meliputi pengetahuan tentang toharoh, sholat, sujud, zikir, puasa, zakat, haji, umroh, makanan, minuman, binatang halal atau haram, kurban, akikoh, macam-macam muamalah, kewajiban terhadap orang sakit, jinayah, pergaulan, dan hudud. Yang kedua yaitu bimbingan keterampilan fikih, meliputi keterampilan melakukan toharoh, ibadah mahdhah, memiliki dan mengkonsumsi makanan yang halal, melakukan kegiatan muamalah dengan sesama manusia berdasarkan syariat Islam, memimpin dan memelihara lingkungan. Pada dimensi yang terakhir yaitu pada dimensi nilai-nilai fikih mencangkup antara lain penghambaan kepada Allah, penguasaan atas nilai religius, disiplin, percaya diri, komitmen norma, dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individu. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi memimpin. Seorang pemimpin dalam melaksanakan amanatnya apabila ingin dipercaya dan juga diikuti harus memiliki sifat kepemimpinan yang senantiasa dapat menjadi pengarah yang bisa didengar dan memiliki pemikiran untuk para anggota organisasinya. Hal ini tidak semata-mata mereka cerdas membuat keputusan, tetapi dibarengi dengan memiliki kepribadian yang dapat dijadikan sebagai suri tauladan. Pada pembelajaran fikih di MISD, di sini guru menjadi seorang pemimpin untuk siswanya, di mana guru menjadi suri tauladan atau panutan yang baik yang akan ditirukan oleh siswa-siswanya. Untuk fungsi yang terakhir yaitu mengawasi. Pengawasan adalah fungsi administratif yang setiap administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Mengawasi atau controlling adalah pekerjaan seseorang guru untuk menentukan apakah fungsinya dalam mengorganisasikan dan memimpin di atas telah berhasil dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Nah, jika tujuan belum dapat diwujudkan, maka guru harus menilai dan juga mengatur kembali situasi pembelajaran yang telah guru lakukan, bukan untuk mengubah tujuannya. Fungsi ini jika diterapkan dalam pembelajaran fikih di MISD sebenarnya sama, di mana jika seorang guru telah berhasil dalam
tujuan yang dirumuskan berarti guru berhasil dalam mengajarkan materi fikih. Dengan demikian, anak akan paham materi tersebut. Dan sebaliknya, jika tujuan belum dapat diwujudkan, maka guru harus menilai dan juga mengatur kembali bagaimana situasi dalam pembelajaran fikih yang sudah diterapkan, bukan untuk mengubah tujuannya. Poin selanjutnya yaitu macam keterampilan pengelolaan kelas dalam pembelajaran fikih di MI atau SD. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Guru adalah sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari peserta didik. Dengan guru bertanya kepada siswa mengenai materi yang telah disampaikan sangat berpengaruh kepada siswa. Di antaranya dapat meningkatkan partisipasi secara penuh dalam proses pembelajaran, dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, dapat menambah rasa ingin tahu siswa untuk menentukan jawaban, serta dapat memusatkan siswa pada masalah yang sedang dibahas. Yang kedua yaitu keterampilan memberikan penguatan. Nah, penguatan dari guru sangat berpengaruh pada siswa karena penguatan memberikan sikap yang positif terhadap proses belajar siswa. Di antaranya yaitu meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan dan juga memelihara motivasi belajar siswa, memudahkan belajar siswa, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa, serta memelihara kelas yang kondusif. Yang ketiga yaitu keterampilan mengadakan variasi. Pada keterampilan ini adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dalam proses pembelajaran. Keterampilan ini untuk mengatasi kebosanan peserta didik agar selalu antusias mengikuti pembelajaran, tekun dan juga penuh partisipasi. Variasi ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan pada saat proses pembelajaran. Nah, prestasi belajar yang maksimal dapat diupayakan oleh guru dengan melakukan hal-hal yang bisa membangun atau menambah semangat belajar peserta didik. Nah, berupa apa? Yaitu berupa keterampilan mengadakan variasi. Karena semangat dan juga motivasi peserta didik dalam belajar akan sangat berpengaruh pada prestasi peserta didik yang akan dicapai. Misalnya variasinya pada saat materi sholat, guru mengajak anak-anaknya untuk praktek materi sholat. Selanjutnya yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan berkomunikasi secara lisan yang dilakukan bisa berkelompok atau individu, di mana guru menjelaskan menggunakan lisan mengenai materi yang diajarkan kepada siswa. Nah, misalnya tentang materi sholat, berarti di sini guru menjelaskan secara lisan apa itu pengertian sholat, bagaimana cara sholat yang benar dan lain sebagainya, seperti itu. Yang kelima yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan ini adalah kegiatan untuk menciptakan kondisi sebelum pembelajaran dan sebelum pembelajaran selesai. Pada saat membuka pembelajaran agar siswa bisa terpusat perhatiannya pada materi yang akan disampaikan oleh guru atau yang akan dipelajari. Dengan demikian memberikan efek positif pada siswa saat kegiatan pembelajaran. Pada saat membuka pembelajaran, guru juga bisa menumbuhkan motivasi kepada siswa. Sedangkan saat menutup pembelajaran, guru bisa mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh guru pada saat pembelajaran. Yang ketiga yaitu keterampilan membimbing kelompok kecil. Membimbing kelompok kecil adalah proses mengatur keterlibatan sekelompok siswa dalam interaksi belajar mengajar dengan tujuan memecahkan suatu masalah dan juga bisa mengambil suatu kesimpulan pada masalah tersebut. Nah, pada keterampilan ini, guru harus bisa menghidupkan suasana agar saat membimbing diskusi pada kelompok kecil, siswa bisa antusias mengikutinya dan juga tidak merasa bosan pada saat pembelajaran diskusi tersebut.
Guru juga bisa menyediakan fasilitas untuk berdiskusi bagi siswa. Dalam artian, guru juga memfasilitasi siswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil. Nah, yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan yang dimiliki oleh seorang pendidik dalam menguasai kelas agar siswa tidak cepat merasa bosan dan juga jenuh. Guru sebagai pengendali kondisi kelas agar tetap kondusif. Dengan terciptanya kondisi yang kondusif, maka tujuan pembelajaran akan tercapai dengan maksimal dan juga sempurna. Siswa akan memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang terakhir yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah bentuk mengajar yang memungkinkan guru dalam waktu yang sama untuk menghadapi beberapa kelompok kecil dan juga siswa-siswa yang bekerja secara perorangan. Nah, pada saat mengajar kelompok kecil dan juga perorangan, guru bisa menghidupkan suasana agar tidak cepat jenuh dan juga bosan. Pastinya ada hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas pembelajaran fikih di MI atau SD. Nah, dalam pelaksanaan pengelolaan kelas dalam pembelajaran fikih di MI atau SD akan ditemui berbagai faktor penghambat. Hambatan tersebut bisa datang dari guru sendiri, peserta didik, lingkungan keluarga, ataupun karena faktor fasilitas yang ada di sekolahan. Nah, yang pertama yaitu faktor guru. Sudah dikatakan di atas bahwa guru pun bisa merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan penciptaan suasana yang menguntungkan dalam proses belajar mengajar. Faktor penghambat yang datang dari guru dapat berupa hal-hal seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu tipe kepemimpinan guru. Yang kedua, format belajar mengajar yang monoton. Jadi guru itu diusahakan jangan monoton, harus memilih berbagai metode. Kemudian kepribadian guru, nah itu sangat mempengaruhi. Misalnya kalau dari rumah sudah ada masalah dari rumah, pasti nanti akan kebawa di sekolahan. Kemudian pengetahuan guru. Terus yang terakhir yaitu pemahaman guru tentang peserta didik. Tidak hanya itu saja, tapi keterbatasan jam pelajaran juga menjadi alasan penghambat dalam pengelolaan kelas. Terbatasnya buku-buku atau referensi penunjang dan sarana pengelolaan kelas. Kemudian dari faktor peserta didik. Nah, faktor lain yang dapat merupakan hambatan dalam pengelolaan kelas adalah faktor dari peserta didik itu sendiri. Peserta didik dalam kelas dapat dianggap sebagai seorang individu dalam suatu masyarakat kecil, yaitu kelas dan sekolah. Kemudian mereka harus tahu hak-haknya sebagai bagian dari satu kesatuan masyarakat. Di samping mereka juga harus tahu akan kewajibannya dan keharusan menghormati hak orang lain dan teman-teman sekelasnya. Kemudian kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan guru. Masih banyak siswa yang belum memahaminya. Jadi guru harus sabar untuk mengajarinya. Kemudian kecerdasan peserta didik yang tidak sama dan latar belakang pengetahuan siswa yang berbeda. Kemudian semangat belajar siswa yang tidak sama atau berbeda-beda juga itu termasuk penghambat peserta didik dalam kelas. Selanjutnya yaitu faktor keluarga. Tingkah laku peserta didik di dalam kelas merupakan pencerminan keadaan keluarganya. Sikap otoriter orang tua akan tercermin dari tingkah laku peserta didik yang agresif dan apatis. Di dalam kelas sering ditemukan ada peserta didik pengganggu ditemukan ada peserta didik yang suka mengganggu temannya dan berbuat ribut. Mereka itu biasanya berasal dari keluarga yang tidak utuh dan kacau, atau mungkin perhatian kedua orang tuanya itu terhadap peserta didik itu masih kurang. Kemudian faktor fasilitas. Faktor fasilitas merupakan penghambat dalam pengelolaan kelas. Faktor tersebut meliputi jumlah peserta didik dalam kelas, kemudian
besar ruangan kelas, dan ketersediaan alat. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.